Shalom jemaat GKI Hosana yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya Pendeta Antoni Nathan akan memberikan penjelasan terhadap beberapa pertanyaan di dalam satu forum, yaitu Kompas Kekuatan Iman. Topik bahasan pada kali ini berbicara mengenai sakit penyakit ditinjau dari iman Kristen. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan dan diajukan kepada saya yang masuk pada saat ini yang akan saya mencoba menjawabnya. Mudah-mudahan dari penjelasan yang saya berikan kepada saudara-saudara, apa yang saya jelaskan berdasarkan pemahaman saya terhadap Alkitab, terhadap firman Tuhan, itu boleh menolong saudara dan menjadi berkat bagi iman saudara sekalian. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimanakah kita sebagai orang percaya atau sebagai anak Tuhan memandang sakit penyakit dan menanggapinya atau meresponinya sesuai dengan kehendak Tuhan? Iya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sekalipun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan status rohani kita menjadi anak Tuhan, tetapi selama kita masih hidup di dalam dunia ini, dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dunia yang terkutuk ini, di mana tubuh semua manusia, dimulai dari Adam termasuk orang-orang percaya, merupakan tubuh yang fana, dan selama kita masih mendiami tubuh yang fana, maka orang-orang percaya di dunia ini masih bisa terkena sakit penyakit. Itu sesuatu yang normal, sesuatu yang alamiah. Bukan berarti setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita menjadi kebal, menjadi imun terhadap sakit penyakit. Nah, bagaimana kita meresponinya? Menghadapi sakit penyakit, ya tentu kita harus menjalani pengobatan dan sekaligus berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan dan kesembuhan berdasarkan kehendak dan pertolongan dari Tuhan sendiri. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Jadi sekali lagi, bahwa kita tidak perlu merasa kecil hati atau merasa tidak diberkati atau tidak disertai oleh Tuhan ketika kita mengalami sakit penyakit setelah kita menjadi orang percaya. Itu adalah sebagai suatu konsekuensi, sebagai akibat dari kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa, dunia yang terkutuk ini, di mana hidup manusia menjadi fana dan kita hidup di dalam tubuh yang berdosa ini. Itu penjelasan saya terhadap pertanyaan yang pertama. Kemudian kita akan melihat kepada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua menanyakan, apakah sakit penyakit ada kaitannya dengan dosa yang kita perbuat? Apakah sakit penyakit yang dialami oleh orang percaya, oleh saudara dan juga oleh saya, selalu merupakan akibat langsung daripada dosa yang kita lakukan atau kesalahan yang kita perbuat? Jawabannya saya mengatakan ya dan tidak. Ya, di dalam pengertian bisa saja memang sakit penyakit yang kita alami pada saat sekarang ini di dalam tubuh ini merupakan kesalahan langsung daripada dosa atau kesalahan kita yang kita lakukan. Misalnya ya, kita menderita sakit penyakit tertentu yang merupakan akibat dari kita makan makanan sembarangan, ya, tidak teratur, makan makanan tidak dijaga. Misalnya kita terlalu banyak makan makanan yang mengandung kolesterol, terlalu banyak asin-asin, dan kemudian akhirnya kita terkena penyakit hipertensi. Terlalu banyak makan makanan yang manis-manis tanpa kemudian kita menjaga diri, lalu kita terkena diabetes. Bisa saja penyakit itu merupakan konsekuensi dari kesalahan kita atau merupakan konsekuensi akibat dari dosa kita. Tetapi secara umum sakit penyakit itu tidak secara langsung merupakan akibat kesalahan kita. Bisa saja seperti itu. Seperti yang tadi saya jelaskan di dalam menjawab pertanyaan yang pertama, bahwa memang sakit penyakit itu hadir di dalam dunia merupakan bagian daripada penghukuman Allah terhadap dosa manusia, sehingga tubuh manusia itu menjadi fana, ya, menjadi kemudian bisa mati, yang kemudian diawali ditandai sebelum kematian itu datang dengan sakit penyakit. Jadi tidak semua sakit penyakit merupakan akibat secara langsung dari dosa yang kita perbuat, tetapi itu adalah merupakan sesuatu yang normal di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, itu penjelasan saya terhadap pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga berkata demikian, jika kita menyakiti orang lain tetapi kita sudah bertobat,
dan kemudian meminta maaf dan meminta pengampunan dari Tuhan, meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, apakah kita masih bisa mengalami karma sebagai satu hukuman? Misalnya bentuknya adalah sakit penyakit. Yang dimaksud di sini adalah hukum tabur tuai. Nah, saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, maka di dalam iman Kristen kita tidak mengenal adanya hukum karma, ya. Kita tidak mengenal adanya hukum karma. Bisa saja, misalnya ini sebetulnya pertanyaan yang tidak berkaitan langsung dengan sakit penyakit dengan topik kita hari ini, ya. Misalnya kita berbuat salah, berbuat satu dosa terhadap sesama kita, terhadap orang lain, begitu. Kemudian kita menerima akibat dari kesalahan kita, ya. Baik itu dalam bentuk sakit penyakit bisa, tetapi juga dalam bentuk kemudian hukum pidana dan lain sebagainya bisa terjadi seperti itu, ya. Ya mungkin pada waktu kemudian kita merasa bersalah dan kemudian kita menyadari kesalahan kita, lalu kita meminta maaf kepada orang yang kita sakiti dan orang itu sudah memaafkan kita, lalu kita meminta ampun kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa, konsekuensi terhadap kesalahan kita masih tetap dapat berjalan. Misalnya kita melakukan tindak pidana terhadap seseorang, taruh kata misalnya, ya, mencemarkan nama baik seseorang, memfitnah seseorang. Lalu kemudian orang yang kita rugikan, yang kita fitnah, melaporkan kita ke pihak yang berwajib. Lalu kemudian kita menjalani proses hukum, begitu. Sekalipun kemudian akhirnya kita menyadari, kita meminta maaf kepada orang yang bersalah kepada kita, dan kemudian orang itu mengampuni kita, tetapi proses hukum sebagai akibat kesalahan kita itu bisa tetap berlanjut sampai kemudian pengadilan memutuskan apakah kita bisa dibebaskan dari hukuman, ataukah kemudian kita harus menjalani hukuman penjara sebagai akibat dari kesalahan kita. Jadi tidak serta-merta itu pengampunan dan pertobatan itu menghilangkan sama sekali konsekuensi dari perbuatan kesalahan kita, termasuk sakit penyakit, begitu ya. Kemudian yang berikutnya, oke. Yang berikutnya adalah pertanyaan yang diberikan kepada saya mengatakan demikian. Ketika kita berdoa minta kesembuhan pada waktu kita sakit, mengapa kemudian ada orang yang setelah berdoa disembuhkan, tetapi juga ada orang yang tidak disembuhkan, bahkan kemudian meninggal dunia, termasuk orang-orang yang percaya. Nah, saudara-saudara, ya boleh saja pada waktu kita menderita sakit penyakit, tentu saja kita berdoa memohon kemurahan dari Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan, memohon kesembuhan daripada Tuhan, sekaligus kita menjalani proses pengobatan medis yang memang harus dilakukan sebagai orang percaya. Karena tindakan pengobatan itu bukan tindakan yang tidak beriman, justru sebaliknya, sebagai tanggung jawab kita terhadap tubuh kita ketika kita mengalami sakit penyakit, maka kita harus menjalani pengobatan, sekaligus kita pada saat itu menyertai tindakan medis pengobatan yang kita lakukan, kita bersandar kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan untuk menyembuhkan kita. Tetapi bagaimana kemudian kalau penyakit yang kita alami sebagai orang percaya adalah penyakit yang disebut terminal illness, penyakit terminal, penyakit yang berujung dan membawa kita kepada kematian tubuh jasmani. Ya, pertanyaannya, ada orang yang disembuhkan, tetapi kemudian ada orang yang juga tidak disembuhkan. Apakah orang yang disembuhkan setelah berdoa menyatakan bahwa orang itu lebih diperkenan di hadapan Tuhan, lebih baik daripada orang yang tidak disembuhkan? Jawabannya tentu saja tidak. Karena kesembuhan yang berasal dari Tuhan, semua kesembuhan berasal dari Tuhan, itu diberikan oleh Tuhan kepada orang tertentu yang mengalami sakit penyakit berdasarkan kedaulatan Allah dan berdasarkan kehendak Allah dan termasuk berdasarkan rencana Allah terhadap hidup orang itu. Ya. Misalnya di dalam masa pandemi COVID-19 ini, bahkan kita melihat ada hamba-hamba Tuhan yang begitu setia melayani Tuhan, begitu beriman kepada Tuhan, begitu sungguh-sungguh kasihnya kepada Tuhan, melayani jemaat dengan sungguh-sungguh, sangat dibutuhkan oleh jemaat, kemudian terpapar penyakit
COVID-19 dan akhirnya meninggal dunia, sekalipun dia sendiri berdoa kepada Tuhan memohon kesembuhan dan jemaat juga turut mendoakan dan masih sangat membutuhkan. Karena apa? Di dalam kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, mungkin saja hidup dia sudah menggenapi seluruh kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Maka waktunya dia pulang melalui sakit penyakit yang bisa terjadi saja, termasuk pandemi COVID-19 ya. Jadi kalau kemudian ada orang percaya yang mengalami sakit penyakit lalu kemudian disembuhkan, saya berkata begini, harus bersukacita dan harus bersyukur kepada Tuhan ya pada satu sisi. Tetapi kita tidak boleh merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain. Perasaan itu tidak boleh ada pada diri kita. Kita harus belajar rendah hati, berarti kemurahan Tuhan diberikan kepada kita, kesempatan hidup masih diberikan kepada kita. Kita harus menyadari bahwa berarti ada kehendak Tuhan yang belum kita tunaikan dengan tuntas di dalam hidup ini. Karena setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita merupakan sebuah talenta yang sangat bernilai yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak serta-merta mempercayakan hidup kita yang merupakan sebuah talenta termasuk kesembuhan tanpa rencana yang Dia kehendaki untuk kita jalani ya. Jadi berarti kalau saudara-saudara sakit lalu disembuhkan oleh Tuhan, berarti ada rencana Tuhan pada diri saudara sekalian yang belum saudara genapi. Maka Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita menjalani hidup itu untuk memenuhi kehendak dan rencana Tuhan. Ya, itu penjelasan saya terhadap pertanyaan yang keempat. Lalu pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang kelima. Ya. Pertanyaannya mengatakan demikian, apakah salah dan sesat jika seseorang, taruh kata ini adalah orang percaya, pergi kepada orang lain yang bukan dokter pada waktu dia sakit untuk mencari kesembuhan? Apakah salah kita berobat kepada misalnya paramedik? Ya, paramedik ini bisa merupakan bantuan orang-orang yang tertentu diperlengkapi oleh Tuhan sekalipun bukan tenaga medis dalam pengertian dokter, tetapi dia termasuk tenaga medis yang membantu dokter untuk menyembuhkan atau membantu kesembuhan orang yang sakit. Dan juga bisa berarti juga yang dikatakan bukan dokter ini bisa termasuk juga paranormal begitu. Maka saya menjawab untuk pertanyaan ini, jawabannya adalah bisa saja dan boleh saja, tidak selalu salah. Pada waktu kemudian kita sakit, kita berobat kepada orang tertentu yang bukan dokter tetapi mempunyai keahlian tertentu yang misalnya membantu proses kesembuhan dan juga diakomodasi dan dibenarkan di dalam dunia medis. Misalnya contoh tenaga yang terampil di dalam praktek akupunktur ya. Nah, tentu saja sekarang itu praktek akupunktur tentu yang tidak disertai dengan jampi-jampi dan kuasa kegelapan masih bisa dibenarkan ya. Sepanjang itu tidak terkait dengan virus dan bakteri, berkaitan dengan masalah syaraf dan lain sebagainya, konon katanya masih bisa direkomendasi oleh kedokteran, masih bisa begitu ya. Tetapi memang yang terbaik adalah menjalani pengobatan secara medis, secara sah, melalui dunia kedokteran, melalui misalnya klinik, ke dokter langsung yang membuka praktek, dokter yang legal, atau ke rumah sakit, itu yang paling baik ya. Tetapi kalaupun tidak, bisa saja terjadi pengobatan itu dilakukan oleh orang-orang yang memang masih dekat keterampilannya dengan dunia medis dan bisa membantu pengobatan secara medis, bisa terjadi. Tetapi saya mengatakan tidak diperbolehkan kalau saudara misalnya melakukan pengobatan, apalagi sebagai orang percaya, lalu kita datang meminta pertolongan kepada orang-orang tertentu yang berkanjang, bergaul, dan melibatkan kuasa kegelapan. Misalnya kepada paranormal, melakukan praktek perdukunan dan lain sebagainya. Berarti saudara sebagai orang yang percaya tidak bersandar kepada Tuhan untuk kesembuhanmu, melainkan saudara justru mencari pertolongan dari kuasa kegelapan. Itu di dalam Alkitab merupakan sebuah tindakan
kekejian di hadapan Tuhan, tindakan perjinahan secara rohani di hadapan Tuhan, dan yang kemudian sangat dikutuk oleh Tuhan. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menghindari ya cara pengobatan melalui dunia perdukunan, paranormal dan lain sebagainya. Ya, kira-kira saudara, itulah penjelasan yang saya bisa berikan di dalam Kompas Kekuatan Iman ini untuk beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan sakit penyakit ya. Kiranya penjelasan saya boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Shalom, Tuhan memberkati.